Bagaimana ya, kalau seandainya ya, barang tersebut seperti barang kita? Bagaimana? Boleh tidak kita tidak mengumumkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah babul luqatah, bab tentang barang temuan. Kita lanjutkan hadisnya. Wa an Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasalahu 'anil luqatah faqala i'rif ifasaha wa wika'aha thumma 'arifha sanatan fa in jaa sahibuha wa illa fasha'nuka biha. Wa qala فضلت الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضلت الإبل قال ما لك ولها ماءها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki ini bertanya mengenai barang yang tercecer. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perhatikanlah wadahnya dan pengikatnya, kemudian umumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang maka serahkanlah, jika tidak maka terserah olehmu. Kemudian laki-laki itu kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika menemukan kambing yang tersesat? Beliau menjawab, berarti kambing itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Kemudian orang itu bertanya lagi, bagaimana jika menemukan unta yang tersesat? Kemudian Nabi pun mengatakan, apa urusanmu dengan unta yang tersesat tersebut? Bukankah ia mempunyai persediaan air dan sepatunya sendiri, juga dapat mendatangi tempat air dan makan dedaunan hingga untanya ditemukan oleh pemiliknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan secara terperinci tentang masalah hukum luqatah.
ya, yaitu barang yang kita pungut atau barang yang kita temukan di tengah jalan. Hadis ini ya, menjelaskan secara detail sekali tentang barang luqatah itu sendiri, baik itu yang berkaitan dengan hewan ataupun selain hewan. Para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ya, barang luqatah ini ya, seseorang ketika dia menemukan barang tercecer, tentu mengambil barang tercecer ini hukumnya boleh, atau kita mengambil barang tercecer tersebut hukumnya boleh, diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Zaid bin Khalid al-Juhani ini menjelaskan kepada kita bahwasanya barang tercecer itu tentu banyak ragamnya, banyak jenisnya. Ada yang seperti kehilangan hewan, ada kehilangan seseorang itu makanan, buah-buahan, ada orang itu kehilangan duit, ya, ada orang itu kehilangan dompet, ada kehilangan emas dan semisalnya. Maka ini disebut semuanya adalah luqatah. Para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya barang luqatah itu ya, ada 3 jenis macam. Ya, ada barang luqatah itu tiga jenis. Ya. Pertama, kata para ulama rahimahullah taala, ada barang luqatah itu ya, atau barang temuan tersebut ditemukan di tengah jalan, barangnya tersebut orang tidak kepingin. Artinya orang-orang menengah ke atas itu tidak mau barang tersebut. Bahkan orang-orang biasa pun juga tidak tertarik dengan barang tersebut. Contoh misalnya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan di jalan rambutan sebuting terjatuh. Kira-kira yang terjatuh rambutan sebuting kada seikat sebuting jatuh, kira-kira kada hukum membaliki. Ya, rumahnya di Berabai terjatuh jadi mata pura. Kira-kira kada harapan membuliki. Ya. Hal-hal yang semacam ini yang jatuh yang kecil, orang tidak pengen yang ngambil kembali, hilang jatuh, orang tidak pengen lagi mengambil kembali mencari. Ini hukumnya di dalam Islam, orang yang menemukannya itu boleh memakan langsung, boleh mengambil langsung tanpa dia umumkan, tanpa dia kasih tahu, boleh dia ambil langsung. Kenapa? Karena orang tidak pengen kalau hilang itu, orang tidak pengen mencari kembali. Atau seseorang kehilangan siwaknya, kalau siwak hilang misalnya, ya, atau nukar roti misalnya, nukar roti harga mungkin 2.000 kemudian jatuh 1 misalnya, orang pun tidak pengen lagi kembali mencari. Hal-hal yang semacam ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak perlu seseorang tersebut untuk menemukannya, mencari siapa yang memilikinya, maka langsung diambil boleh. Kalau dibentuk makanan bisa langsung dia makan, kalau berbentuk harta itu menjadi miliknya. Tentu ya, ini dilihat kecondongan orang-orang. Ya, jangan antum berasumsi sendiri. Ada orang terjatuh emas 1 gram, kayaknya kalau 7 orang ini. Bukan asumsi lagi, ini adalah dilihat adalah kebanyakan orang, bukan kita yang menentukan, tapi dikembalikan kepada uruf kebanyakan manusia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kehilangan berbentuk hewan, yang mana hewan tersebut hewan yang besar, tidak mungkin binatang buas bisa menekamnya. Tidak mungkin dia dimakan binatang buas. Seperti apa misalnya orang kehilangan unta, kehilangan kuda, kehilangan kerbau, kehilangan sapi, ya. Maka hewan-hewan semacam ini ya sukar binatang buas pun menangkapnya. Atau orang kehilangan ya hewan
yang dia kecil tapi dia lincah, hewan tersebut, seperti misalnya kijang misalnya, maka ya kijang itu dia lincah. Orang kehilangan kijang, ya, dia lincah bisa menyelamatkan dirinya dari binatang buas. Yang penting kijang itu dia akan selamat dari harimau, dan pentingnya kadang menengok ke belakang dia. Karena kijang itu kalau dia lari sebetulnya dia lebih cepat larinya dari harimau, dari singa. Tapi setiap lari berhenti setumat nengok ke belakang, pantas adakah singanya. Akhirnya ketangkap oleh singa. Padahal kalau lalu saja tidak ketangkap. Ya. Itu kesalahan kijang sebetulnya. Kemudian ada hewan itu yang disebutkan oleh para ulama, dia terbang seperti burung dan semisalnya. Ini juga hewan yang susah dimangsa oleh binatang buas, ya, seperti burung dan semisalnya. Maka hewan-hewan semacam ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ya seseorang mengambilnya. Tidak boleh dia memungut. Jadi lihat unta hilang, ya, tiba-tiba ada di Baitur Rahman, untuk siapa ini misalnya, maka tidak boleh kita ambil. Kita katakan ini tersesat, tidak boleh. Kenapa? Karena hewan ini dia bisa menjaga dirinya. Kalau dia kehausan, dia punya cadangan air. Kalau dia ada binatang buas, dia bisa melindungi dirinya. Makanya kata para ulama tidak boleh diambil. Maka biarkan sampai dia ketemu Tuhannya, ketemu tuannya. Kenapa kata para ulama? Karena hewan ini kalau kita ambil, kita akan menjauhkan dia dari pemiliknya. Ya kan, ketika misalnya unta antum ambil, antum akan menjauhkan hewan ini dari pemiliknya. Atau burung, ya, antum tembak aja burung siapa nih, burung sebenarnya lepas nih, tembak aja. Padahal burung itu bisa kembali kepada majikannya. Maka ada para ulama, hewan-hewan semacam ini tidak boleh seseorang memungutnya. Walaupun kita tahu itu dia tersesat, ya. Dia terpisahkan dari majikannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ada hewan tersebut, ada harta tersebut, ya, harta yang hilang selain dua jenis tadi. Selain jenis hewan yang bisa melindungi dirinya, selain tadi harta yang tidak diinginkan oleh orang menengah ke bawah. Maka kata para ulama rahimahullah, selain dua hal ini, itu ada harta-harta secara umum, seperti uang, ya, kemudian emas, ya, kemudian hewan seperti kambing, ayam, ya, itik dan lainnya. Bagaimana memungut hewan yang atau benda-benda semacam ini? Bagaimana hukumnya? Maka kata para ulama rahimahullah taala, maka ini dilihat ada tiga macam. Ya, jenis ketiga ini terbagi menjadi tiga macam. Ada harta yang dia hartanya bisa dimakan langsung, berupa hewan misalnya yang bisa dimakan seperti ayam dan semisalnya. Kalau kita menemukan ayam yang lepas atau itik yang lepas, kita ada tahu ini, ya, ayam siapa ini, tapi sudah berhari-hari di rumah kita, ya, atau ada angsa misalnya, ya, ketujuh nyosor di rumah kita. Padahal ini sudah berhari-hari, tidak ada teman, tidak ada tuannya, tidak ada yang mencari, bahkan sampai 2 minggu, 3 minggu. Nah, kalau kita menemukan hewan-hewan semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Maka para ulama mengatakan boleh kita pungut hewan ini dengan tiga hal kita melakukannya. Pertama, boleh kita sembelih hewannya, kita makan. Kemudian nanti kalau majikannya, kalau yang punya hewan tersebut datang mencarinya ke kita bayar. Kita ganti. Misalnya itik itu harganya 50.000 misalnya, anda sembelih, anda makan. Kemudian datang yang punya, ya, ganti kata dia. Maka kita ganti. Yang kedua, boleh hewan tersebut kita jual. Hewannya kita jual. Kemudian kita jaga uangnya kita simpan. Nanti ketika datang pemiliknya, maka kita kasihkan, ya, uang tersebut kepada pemiliknya. Karena sebagian hewan tersebut kadang-kadang dia tidak bisa tahan lama, ya, hidupnya tidak bisa tahan lama, harus dijual, harus disembelih. Misalnya ada ayam potong misalnya, dia tidak bisa tahan lama hidupnya. Maka kalau kita pertahankan, bisa jadi mati tidak berfaedah, lebih baik dia jual.
kemudian dia jaga uangnya. Datang orangnya, kita kasihkan. Kemudian yang ketiga adalah hewannya dijaga. Kemudian kita memberikan makan dan minumnya dari harta kita. Ketika datang pemiliknya, kita kasihkan dan kita minta ganti rugi terhadap biaya ongkos yang kita keluarkan untuk hewan tersebut. Maka ini ketiga-tiganya boleh dilakukan. Boleh antum menyembelih, boleh antum jual, boleh antum juga pelihara, nanti ya minta ganti rugi terhadap yang pemiliknya sesuai ongkos. Maka ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, kata Nabi, sahabat bertanya, fadallatul ghanam, kambing tersesat gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, hiyalaka aw li akhika aw li dhi'bi. Kata Nabi SAW, dia untukmu atau untuk saudaramu atau untuk ya serigala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenis yang kedua, jenis yang pertama tadi adalah yang bisa langsung dimakan. Jenis yang kedua adalah ya harta yang diinginkan oleh sebagian orang. Adalah jenis yang kedua adalah harta itu cepat rusak. Cepat rusak. Seperti misalnya buah-buahan. Dia menemukan durian mentong ya di tengah jalan. Ya di tengah jalan. Ya maka durian mentong ini mahal. Ya, orang sugih pun mencari durian mentong. Baik, dia menemukan. Yang penting temukan di tengah jalan, kan di pasar. Kalau temukan di pasar itu mampu dari orang. Maka mendapati ya, durian ya, seseorang, maka ini cepat rusak. Kalau nggak dimakan, dia rusak. Ya. Terus bagaimana sikap kita? Kalau kita menemukan semacam ini durian, mangga ataupun besar atau semangka dan semisal, buah yang mahal misalnya, maka bagaimana sikap kita? Kata para ulama rahimahullah taala, maka sikap kita adalah ima kita ya, memakannya, kemudian kita ganti nanti pemiliknya kalau datang, atau kita menjualnya, kemudian kita jaga kita simpan harta uangnya. Kalau datang orangnya, maka kita kasihkan. Cuma dua saja. Kalau sistemnya benda itu yang hilang tadi mudah rusak, cepat rusak, cuma dua saja yang kita lakukan. Kita jual ya, hak uangnya kita simpan, atau kita makan langsung. Nanti kalau datang ya kita kasih uangnya. Kebanyakan jamaah pasti memilih makan, karena kemungkinan orang datang tuh kecil ya. Ketimbang menjaga uangnya boleh. Ya. Maka silakan, boleh kedua-duanya dipilih. Salah satu kedua-duanya boleh kita lakukan, dan itu diperbolehkan di dalam syariat. Kemudian yang ketiga adalah harta yang kececer, yang mana itu orang juga bertanya terhadap harta tersebut. Selain dua jenis harta tadi, yang hewan yang bisa dimakan, atau yang barang yang cepat rusak seperti buah-buahan. Seperti yang ketiga ini adalah seperti emas misalnya, uang yang kececer misalnya. Maka kata para ulama rahimahullah taala, ini apa yang harus kita lakukan? Harus disimpan. Ini tidak boleh kita belanjakan uangnya. Ini uangnya harus disimpan. Emas kececer, maka tidak boleh pian pakai, ibu-ibu pakai misalnya. Ya nanti kalau datang aku dulu orangnya kata ini lain. Ini muamalahnya berbeda dengan dua jenis harta sebelumnya. Ini muamalah yang berbeda. Maka kalau jenisnya selain dua jenis harta tadi yang bisa dimakan atau yang cepat rusak, kalau kita menemukan barang tercecer seperti uang, seperti emas, seperti berlian, ya ataupun yang lainnya, apa yang kita lakukan? Kita simpan. Tidak boleh kita pakai, tidak boleh kita jual. Ini yang penting. Kemudian kalau kita menemukan barang tersebut, ya kita simpan. Terus apa yang kita lakukan, Ustaz? Pertama adalah seseorang mengumumkannya. Dia umumkan, ya. Maka dia umumkan ke halayak ramai. Tentu mengumumkan barang ini, kata para ulama rahimahullah taala, mengumumkan barang ini diumumkan di tempat-tempat yang ramai, bukan di tempat-tempat yang sunyi. Tapi diumumkan di tempat yang ramai, kira-kira orang itu tahu.
Ya. Maka pertama kata para ulama diumumkan di tempat-tempat yang ramai. Kemudian yang kedua adalah seseorang tidak mengumumkannya di masjid. Dan ini kesalahan. Kadang-kadang seseorang mengumumkan barang temuan di masjid. Maka masjid bukan mengumumkan barang temuan. Makanya kalau ada di masjid orang ketinggalan semacamnya, maka hendaknya jamaah itu diberitahukan, mungkin di penulisannya sebelum masuk masjid apa-apa ya. Kalau ada barang Anda kececer, maka tinggal datangi kaum misalnya. Sehingga orang nanti kalau hilang tinggal dia cari kaum, kasih nomor kontak telepon. Jadi orang di masjid tidak perlu lagi mengumumkan barang yang kececer, ketinggalan dompet dan semisalnya, datangi kaumnya. Datangi kaum masjid tersebut, maka tinggal langsung berurusan dengan dia. Atau apalagi ada pos tertentu yang disediakan, ada satpamnya di masjid misalnya, datangi satpamnya, itu yang terbaik. Maka tidak diumumkan di masjid. Kemudian bagaimana cara mengumumkannya? Para ulama rahimahullah ta'ala, cara mengumumkannya adalah seminggu pertama, bulan pertama, maka itu hampir seminggu pertama itu tiap hari dia umumkan. Seminggu kemudian minggu kedua dia mengumumkan seminggu sekali. Kemudian setelahnya itu dia mengumumkan sebulan sekali. Kapan? Selama 1 tahun. Selama satu tahun. Hitungan 1 tahun itu adalah hitungan bulan Hijriyah, bukan bulan miladi. Jadi dalam Islam itu setiap hitungan itu 4 bulan. Maka hitungannya adalah bulan Arab, bukan bulan miladi. Maka selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun kita umumkan, tidak ada yang mengaku, tidak ada yang datang, maka kata para ulama, barang tersebut menjadi milik kita. Barang tersebut menjadi milik kita. Konsekuensinya jadi milik kita apa? Boleh kita pakai, boleh kita jual, dan seterusnya. Ustaz, sudah saya umumkan 1 tahun, ternyata orang yang tidak datang, akhirnya ulun jual barang tersebut. Ketika kita jual barang tersebut, ternyata pemiliknya datang, apa yang kita lakukan? Maka kita ganti. Bisa kita ganti dengan barang yang semisal, bisa kita ganti dengan jumlah uang tadi kita jual tadi berapa, maka kita ganti dengan uang tersebut. Kemudian mengumumkan barang temuan ini apa hukumnya? Kalau saya menemukan barang Ustaz, tidak saya umumkan, ulun simpan aja, ulun bersabar selama 1 tahun, gak ada apa-apa. Dia tidak mengumumkan barang tersebut, apa hukumnya? Maka mengumumkan barang yang kececer yang kita temukan itu hukumnya wajib. Tidak boleh dia tidak mengumumkan. Makanya kata Nabi SAW di sini, i'rif ifasaha. Kata Nabi SAW, umumkan barang tersebut. Maka dia mengumumkan barang, kata para ulama itu wajib hukumnya. Tidak boleh dia tidak umumkan. Kalau dia tidak mengumumkannya, walaupun selama 5 tahun barang tersebut sama dia, tidak halal dia memilikinya. Tidak halal dia memilikinya kalau dia tidak pernah mengumumkannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengumumkan barang, maka sebelum mengumumkan barang tersebut, seorang muslim hendaknya dia mengenal barang tersebut. Jadi dikenali dulu, kata Nabi. Kenali dulu ifasaha wa wika'aha summa arif hasanatan. Kata Nabi, kenali dulu barang tersebut, perhatikan wadahnya dan pengikatnya. Maka pian kalau ketemu sesuatu, pian kenali dulu seperti apa. Oh, emasnya gini. Sehingga ketika datang orang mengklaim, ketika orang datang itu mengklaim, saya kehilangan uang semacam ini. Anda tanya, Anda kehilangan perhiasan seperti apa? Anda tanya. Bisa jadi dia menyebutkan keliru. Ketika Anda tahu sifatnya perhiasan tersebut, maka ketika dia menyebutkan keliru, Anda katakan ini bukan pemiliknya. Maka seseorang juga ketika mengumumkan itu jangan disebutkan, oh siapa yang kehilangan duit 1 juta warna merah semua, silahkan datang ke saya. Maka semua orang ngaku datang kepada dia. Maka orang mengatakan siapa yang kehilangan uang di tempat ini. Cukup sampai di sana. Nanti ketika datang orangnya ditanya, berapa kehilangannya? 500.000 berarti lain.
kayaknya sejutawan misalnya. Ya, kalau dia bilang sesuai dengan sifatnya, maka kita kasihkan. Kalau dia tidak mau bilang tidak sesuai dengan sifatnya, tidak kita kasihkan. Ya. Ini penting seseorang mengenali. Kemudian juga bagaimana ya, kalau seandainya ya, barang tersebut seperti barang kita, bagaimana? Boleh tidak kita tidak mengumumkannya? Contoh misalnya, barang pian, sendal pian, hinuka sendal dicuri orang di masjid. Kemudian ada sendal yang mirip dengan sendal pian. Maka sebagian orang kadang-kadang, sebagian orang itu berpikiran ya, sendal anda dicuri. Ini kayaknya mirip sama sendal saya. Dia bisa memirip-miripkan dengan sendalnya dia. Kadang-kadang ya sudah. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan sudah leknya sudah ini dosa yang ini ya dia menanggunginya. Dia tanggung dosa ya. Dia ngambil dosa sendal saya ngambil dosa sendal orang ini, nanti dia ngambil dosanya ke fulan yang ngambil sendal saya. Ada sebagian orang demikian. Saya pernah menemui demikian juga. Dia bertanya, boleh tidak Ustaz? Saya minta dosa, saya berbuat dosa kata dia. Saya ngambil sendal, ya, karena sendal saya dicuri kata dia. Akhirnya saya niatkan saya mengambil sendal ini, dosa saya ini dia nanti yang nanggungnya, ya, yang ngambil sendal saya. Ya kada kau lah. Dia datangnya hilang sendal di masjid datang. Maka bagaimana kalau sendal itu mirip dengan sendal kita? Boleh tidak kita ambil? Boleh tidak kita tidak kita umumkan dan semisalnya? Maka kita katakan kalau kita tidak tahu itu sendal siapa dan juga kita tidak yakin itu sendal kita dan semisalnya, pada asalnya itu tidak boleh kita ambil. Kalau nggak ada pemiliknya, maka itu seperti hukum-hukum luqatah. Hukum-hukum luqatah ya. Maka Anda umumkan ya, kalau seandainya sendal itu sendal yang berharga. Kalau sendal tidak berharga, boleh Anda pakai sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kalau tidak ada orang yang katanya terhadap sendal tersebut ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana kalau seandainya kita menemukan barang dan ternyata barang itu rusak di tangan kita, atau barang itu dicuri orang? Anda menemukan berlian misalnya, sebesar batu gunung misalnya, diketahui oleh perampok, ya, Anda menemukan barang tersebut, akhirnya dirampok rumah Anda, ya, atau dicuri ya, berlian tersebut, ya, intan tersebut. Apakah orang tersebut menanggung kerugian? Tidak. Orang yang mengambil barang yang kececer kemudian dia umumkan, ternyata subhanallah barang yang dicuri atau rusak misalnya, setelah dia berusaha untuk menjaganya, apakah dia menanggung risiko kerugian tersebut? Tidak. Maka dia tidak menanggung. Kenapa? Karena orang amanah itu tidak menanggung unsur risiko kerugian. Kemudian Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana semangat sahabat rahimahullah taala dalam menuntut ilmu. Mereka senantiasa datang kepada Nabi bertanya tentang masalah agama. Ya, ini semangat yang luar biasa yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah hadis ini menjelaskan kesempurnaan syariat Islam. Ya, tidak ada syariat yang lebih sempurna daripada syariat agama Islam. Sampai hal-hal yang sekecil ini dipikirkan di dalam syariat. Anda tidak temukan masalah ini di dalam agama lain. Cuma ada dalam agama Islam. Masalah barang temuan seperti apa, Islam menjelaskan. Ini menjelaskan, menambah keyakinan seseorang ya tentang kesempurnaan agama Islam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita wajib kita menjaga barang yang kita ambil. Karena ini adalah amanah. Ya, maka seseorang harus amin. Ketika dia mengambil barang yang kececer, maka barang itu menjadi tanggung jawab dia. Wajib dia jaga, jangan sampai dia tidak amanah dalam menjaga barang tersebut. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya kalau ada kambing tersesat itu boleh diambil. Maka hati-hati beternak kambing. Kalau kambingnya tersesat berarti boleh diambil orang. Ya, boleh diambil orang ini maksudnya adalah boleh orang itu mengambil kemudian dia sebelah dia makan, kalau pindahan diganti uangnya. Ya. Maka kambing tersesat ya kalau dipastikan
tidak mungkin atau dipastikan nggak tahu siapa pemiliknya, maka boleh ya kambing tersebut untuk diambil. Allah taala alam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man awa dallatan wa huwa dallun ma lam yu'arrifha, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyimpan hewan ternak yang tersesat, berarti dia telah sesat jika dia tidak mengumumkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kata para ulama, hadis ini menjelaskan tentang larangan mengambil unta yang tersesat. Karena unta tersesat itu dia bisa melindungi dirinya, ya. Maka unta itu dia punya perbekalan air, ya, kemudian kakinya sangat kuat, ya. Bahkan juga giginya pun juga sangat kuat, sehingga dia bisa melindungi dirinya. Ya. Kemudian kata para ulama rahimahullah taala, juga diharamkan seseorang itu mengambil hewan yang tersesat kalau seandainya dari awal niatnya kan hendak mengumumkan. Lihat ada kambing orang tersesat, kayaknya ambil sudah. Niatnya dari awal tidak ingin mengumumkan, maka itu tidak boleh. Maka Nabi mengatakan dallah, maka dia tersesat. Barang siapa menumpan hewan kemudian dia tidak mengumumkannya, kata Nabi, maka orang itu adalah orang tersesat, kata Rasulullah. Artinya haram. Walaupun boleh tadi secara hukum kita ketika melihat kambing, ayam yang hilang, boleh kita ambil secara syariat kita semula boleh, tapi itu kembali lagi kepada niat kita. Kalau niat kita tidak ingin mengumumkannya, maka itu berdosa dan itu dilarang oleh Nabi dan diharamkan untuk mengambil. Diharamkan untuk memungut. Kenapa? Karena di sini dia tidak amanah. Bukti dia tidak amanah apa? Dia tidak mengumumkannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, artinya wajib kita itu menjaga harta kaum muslimin. Makanya di antara bentuk kita menjaga harta kaum muslimin, barang yang hilang kita umumkan. Kemudian ini juga menjelaskan ya syariat Islam menaruh perhatian besar di dalam menjaga harta kaum muslimin. Makanya di antara tujuan syariat maqasid syariah, di antara tujuan Allah mensyariatkan syariat di muka bumi ini, salah satu tujuannya adalah hifdzul mal, menjaga harta seorang muslim, dijaga harta seorang muslim tersebut. Makanya Islam itu datang ya di antara syariat Allah itu menjaga harta kaum muslimin agar tidak diambil secara batil. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatatan falyushrik dhawai adlin wal yahfaz ifasaha wa wika'aha summa la yaktum wa la yughayyib fa in jaa rabbuha fa huwa ahaqqu biha wa illa fa huwa malullah yu'tihi man yasha. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyimpan benda yang tercecer, maka hendaklah dia meminta dua orang adil agar menyaksikannya, dan hendaklah dia simpan kantongnya dan pengikatnya. Jangan dia menyembunyikan dan jangan menghilangkannya. Jika pemiliknya datang, maka dia pemiliknya masih berhak mengambilnya. Dan jika tidak datang, berarti barang itu adalah milik Allah yang dia berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, 4 imam ahli hadis kecuali Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menegaskan kepada kita tentang bolehnya memungut
barang yang tercecer di jalan, ya, dengan syarat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjaganya dan mengumpulkannya. Kemudian juga hadis ini diperintahkan ketika kita memungut barang tersebut hendaknya dipersaksikan oleh 2 orang saksi. Jadi ketika kita memungut ada 2 orang saksi. Jangan sampai Anda memungut sesuatu ketika tidak ada saksi, bisa jadi Anda dituduh mengambil barang orang. Ya, bisa jadi Anda dituduh, apalagi mungkin di negara-negara Arab dan semisalnya, Anda mengambil sesuatu misalnya, kemudian Anda dituduh orang Anda yang mencurinya misalnya, maka harus ada 2 orang saksi. Untuk apa? Untuk menghindarkan tuduhan ini, bahwasanya Anda tidak dituduh untuk mencuri. Karena bisa jadi ada orang yang mungkin tidak senang sama Anda, kemudian dia menuduh Anda yang mencuri. Buaya dia tercecer, pian yang ambil, kata dia. Pian yang mencuri. Maka dengan adanya saksi ini, maka ini menghilangkan tuduhan tersebut. Maka mengambil saksi, kata para ulama rahimahullah taala, ini adalah hukumnya. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya sunnah, sebagian lagi ahli ilmu mengatakan hukumnya wajib, ya. Karena asalnya kata mereka perintah itu mengandung kewajiban. Wallahu a'lam. Wahidnya hadis ini hukumnya sunnah, ya. Hendaknya mengambil 2 orang saksi ketika kita ambil barang tersebut. Walaupun ketika kita mengambil tidak ada saksinya, maka setelah kita mengambil kita panggil 2 orang yang adil, 2 orang yang amanah. Fulan, antum saksi berdua, saya menemukan barang ini di sini, saya ambil, ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa antum bersaksi, maka boleh demikian. Kenapa? Karena ini untuk juga menyelamatkan diri seseorang. Maka sering sekali saya katakan, jangan seseorang melakukan sebuah perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi dirinya. Ya, jangan kita melakukan sebuah perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi diri kita. Contoh tadi, ya, dia ingin mengambil harta tetapi nanti menimbulkan mudarat bagi dirinya, nggak usah seseorang menimbulkan mudarat bagi diri ini. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, diharamkan orang itu menyembunyikan barang temuan. Ya, barang yang tercecer diharamkan, harus dia umumkan. Tidak boleh dia tidak umumkan. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika pemiliknya datang maka harus dikasihkan setelah dia menyebutkan sifat-sifat yang detail. Kemudian juga di hadis ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada penetapan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini ada penetapan kehendak Allah, bahwasanya Allah itu memiliki kehendak. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah memiliki kehendak, manusia juga memiliki kehendak. Tetapi kehendak manusia tidak bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abdurrahman ibn Utsman At-Taimi radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an luqtatil hajj. Rawahu Muslim. Dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil benda yang tercecer milik orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang tidak boleh mengambil pertama barang yang tercecer milik jamaah haji. Tentunya ini ketika dia berada di kota Mekah. Kenapa? Kata Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, la tahillu saqitatuha illa limushidin. Kata Nabi SAW, tidak halal mengambil barang yang tercecer di dalamnya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu wa la yaltaqitu luqtatahu illa man arrafaha, dan tidak boleh memungut barang yang tercecer di dalamnya kecuali orang yang ingin mengumumkannya. Maka kata para ulama rahimahullah taala, ya, haram hukumnya seseorang mengambil barang yang tercecer di kota Mekah kecuali ingin mengumumkan. Maka ini tidak mengapa. Dan sebaiknya wallahu a'lam, kalau tempat tersebut, ya, di tempat misalnya penduduk, ya, di perkampungan Anda menemukan barang yang tercecer, lebih baik biarkan saja. Karena biasanya, ya, orang yang kehilangan itu dia mencari ketemu, ya.
Ya, kalau itu di pemukiman penduduk ya biarkan saja. Tapi kalau mungkin itu kalau di masjid misalnya barang tercecer, maka Anda kasihkan ke petugas, ya itu tidak masalah. Tetapi kalau di pemukiman, di kampung-kampung, ya barang tercecer itu biarkan saja. Ya, biarkan saja, karena biasanya penduduk itu datang, dan biasanya juga orang di sana kadang-kadang tidak mau mengambil. Kadang biasanya datang orangnya, ya biasanya orangnya datang mengambil barang yang tercecer tersebut. Ya. Dan ini juga kekhususan kota suci Mekah dan Madinah. Ya, artinya tidak haram hukumnya dia mengambil kecuali ingin mengumumkannya. Dan ini tidak khusus bagi orang jamaah haji saja, tapi maksudnya adalah ketika seseorang itu berada di tanah suci di kota Mekah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dari satu hadis dalam masalah ini, hadis yang terakhir di dalam masalah Luqatah. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل جناد من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال مؤاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود. Dari Al-Miqdam Ibni Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah tidak halal memakan hewan buas yang bertaring, keledai kampung, ya. Satu, tidak dihalalkan memakan harta orang kafir mu'ahid kecuali jika dia sudah tidak membutuhkannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menjelaskan kepada kita tentang masalah harta orang kafir. Ya. Orang kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kita, yang mengadakan perjanjian dengan pemerintah kita, maka hukum dia seperti hukum seorang muslim. Maka ketika barangnya hilang, maka dimuamalahi seperti muamalah hilangnya barang orang muslim. Maka ada kafir itu mu'ahad, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, dan ada kafir musta'man. Semua kafir ini dihukumi seperti hukum harta orang muslim kecuali satu orang kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang menyerang kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin. Maka itu tidak ada kehormatan bagi hartanya dan darahnya. Tetapi kafir yang mu'ahad, mengadakan perjanjian, kafir yang dilindungi oleh pemerintah dan seterusnya, atau kafir musta'man yang meminta perlindungan, maka itu semuanya ya dimuamalahi hartanya seperti kita bermuamalah dengan harta seorang muslim. Ketika barangnya hilang, maka juga kalau kita menemukannya harus kita umumkan. Tidak boleh tidak kita umumkan. Kemudian juga di dalam hadis ini Nabi SAW juga melarang seorang muslim itu memakan daging hewan buas, ya hewan yang bertaring, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga di dalam hadis ini juga disebutkan tidak boleh memakan keledai ahli. Keledai ahli itu adalah semua keledai itu keledai ahli. Para ulama membagi ada himar wahsy, ada himar ahli. Himar ahli itu keledai yang sering ditunggangi orang, itu keledai ahli namanya. Adapun himar wahsy itu ada dua macam. Himar wahsy itu diterjemahkan ada keledai buas. Sebetulnya dia bukan buas, tapi jenis keledai. Himar wahsy itu ada dua, keledai wahsy itu ada dua. Ada dia satu jenisnya sudah punah. Itu adanya di bangsa Arab. Adanya di bangsa Arab. Dan itu sudah punah. Ya sudah punah. Yang kedua adalah dikatakan termasuk dari keledai adalah zebra. Zebra itu disebut dalam bahasa Arab himarul mukhattat. Himarul mukhattat itu keledai yang ada garis-garisnya. Ya, itu disebut dulu zaman dahulu himarul wahsy. Ini halal, boleh dimakan. Karena zebra itu di dalam bahasa Arab masuk dari jenis keledai. Nggak tahu kalau di tempat kita ini masuk apa, kuda atau keledai? Kuda zebra. Mungkin sekarang kita nyebutnya keledai zebra. Karena di dalam bahasa Arab dia masuk dari jenis keledai. Maka kata para ulama rahimahullah taala, zebra ini halal. Yang kedua adalah jenis himar wahsy, tapi sudah punah di bangsa Arab. Sudah nggak ada lagi bentuknya. Ya, sudah nggak ada lagi bentuknya. Maka kata ahli ilmu, yang ada sekarang ini cuma zebra
dan keledai yang ada yang Anda lihat jadi tunggangan, ya, maka itu haram dimakan. Keledai yang kita jadi tunggangan itu haram untuk dimakan. Yang halal cuma zebra. Ada satu permasalahan terakhir yang mungkin ingin saya tutup permasalahan luqatah ini adalah dia seperti luqatah tapi bukan luqatah. Seseorang yang misalnya ada orang nitip barang sama dia, kemudian bertahun-tahun orang tidak datang, kemudian tidak tahu lagi kemana orang itu pergi. Ini kadang-kadang bisa terjadi pada wirausaha, seperti seorang mungkin jasa laundry baju misalnya, ada orang minta laundrykan bajunya, kemudian dia tidak datang kembali, tidak datang mengambil baju sudah bertahun-tahun di tempat orang tersebut. Atau seseorang misalnya minta serviskan televisinya misalnya, diperbaiki, ternyata kasing datangan mengambil, atau kulkas dan semisalnya. Kadang-kadang di tempat-tempat orang semacam ini kadang ada kulkas sudah diperbaiki tidak diambil oleh orang, dibiarkan. Nah, bagaimana orang yang dititipi semacam ini dia bermuamalah dengan harta-harta yang semacam ini? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan kalau ada di tempat kita semacam itu ditinggalkan, maka sifatnya adalah kita sedekahkan atau kita jual, kemudian uangnya kita sedekahkan ke masjid atau kita sedekahkan ke jalur kebaikan. Contoh misalnya ada orang naruh kulkas sudah lama, setahun, 2 tahun tidak diambil. Anda sudah kontak ke orangnya, tidak ada, terputus, lost sudah, dan kemungkinan besar orang tidak datang. Apa yang harus kita lakukan kulkas tersebut? Kalau dibuang kasihan, ya. Kalau kita memakai boleh apa tidak? Maka kata para ulama adalah itu dijual barang tersebut, kemudian uangnya Anda sedekahkan ke masjid atau kepada jalan-jalan kebaikan. Kalau seandainya orangnya datang mencari kembali, maka anda katakan disuruh milih dia mengambil pahala tersebut atau kita ganti, ya, atau kita ganti semacam itu. Wallahu a'lam. Maka itu ya, apa saja seperti baju, televisi, kulkas, ya, apapun, ya, kalau itu dititipkan ke kita orangnya sudah tidak tahu lagi, maka dia bukan dimuamalahi seperti luqatah, dia bukan luqatah. Sebagian orang kadang-kadang menganggap itu seperti luqatah, itu bukan luqatah. Tetapi ada orang beramanah ke kita tapi dia tidak mengambilnya, ya, maka kita bermuamalahnya adalah dengan cara dijual kemudian uangnya disedekahkan, bukan kita jual uangnya kemudian kita nikmati, tidak. Luqatah beda dengan luqatah tadi. Luqatah tadi dijual, kalau sudah 1 tahun maka itu menjadi milik kita. Kalau ini tidak, ini bukan bagian dari luqatah. Wallahu ta'ala. Baik, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan kita jawab pertanyaan dulu. Ada yang bertanya langsung? Tidak ada? Oh, ngetik. Apa hukumnya apabila ada seorang yang datang mengaku dari lembaga yang senang, misalnya meminta izin untuk menaruh kotak donasi di tempat-tempat tertentu, sedangkan pemilik toko tersebut tidak tahu apakah orang tersebut benar lembaga yang senang tersebut, dan juga tidak tahu apakah lembaga tersebut amanah atau tidak. Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Jadi kita ya di dalam Islam kita disuruh untuk berbuat baik. Nah, kita disuruh berbuat baik, tetapi juga seseorang ketika berbuat baik dia harus jelas kemana ya kebaikan itu digunakan. Nabi SAW manusia yang paling mulia di muka bumi. Sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik. Walaupun demikian, Nabi pun bermuamalah kepada para sahabat Nabi, bermuamalah kepada para sahabatnya pakai bukti, pakai bukti. Apa dalilnya, Ustaz? Ada seorang sahabat Nabi SAW, ada seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi, ya. Kemudian dilihat oleh Nabi wanita tersebut atas ke bawah, dilihat oleh Nabi, kemudian Nabi tidak mau. Nah, akhirnya wanita itu pun mundur. Ketika Nabi tidak mau, sahabat bertanya Rasulullah, engkau tidak mau menikah dengannya? Ya, saya aja menikah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa yang kamu punya?
Kamu punya uang nggak untuk nikahi, punya mahar nggak, kata Nabi SAW. Punya wahai Rasulullah. Apa maharmu, kata Nabi SAW. Bagi saya ini wahai Rasulullah. Saya dulu orang pakai 2 helai, ke atas dan bawah, seperti kan ihram. Ya, kata Nabi, bagaimana kau punya satu baju ini saja? Saya kasihkan wahai Rasulullah bagian atasnya. Nabi tidak. Nanti bagaimana menutupi atas mau kau kasihkan? Kata Nabi, cari mahar, cari uang. Kembali sahabat tersebut cari. Kemudian sahabat itu datang. Dia mencari, kemudian datang lagi kepada Nabi. Tidak bawa apa-apa. Wahai Rasulullah, saya tidak menemukannya. Saya tidak menemukan apa-apa, kata sahabat ini. Apakah Nabi langsung terima? Tidak. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun dengan utas yang terbuat dari besi. Dicari oleh sahabat tersebut. Padahal Nabi dari awal Nabi tahu sahabat ini apa? Miskin, tidak punya apa-apa. Jelas 2 lembar kain itu sudah miskin, tidak punya harta apa-apa. Tapi Nabi ini datangkan orang ini bukti dia betul-betul miskin, dia mencari ke keluarganya dan seterusnya. Ya. Setelah itu disuruh lagi oleh Nabi mencarilah apa? Cincin terbuat dari besi. Itu menandakan Nabi mencari bukti. Ini siapa yang Nabi bermuamal dengan sahabat? Ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu pula kita seorang Muslim. Ketika ada orang yang kita tidak tahu, ya, ini untuk kebaikan dan apa, maka kita minta kejelasan buktinya, keterangan buktinya. Apa buktinya? Anda ini adalah lembaga resmi. Ya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, ditanya-tanya, misalnya kita tanya, dia tidak bisa mendatangkan bukti, nah tidak kita terima. Tidak kita terima. Sebab Nabi saja tidak langsung menerima hujahnya, tidak menerima hujahnya sahabat sampai beliau mendatangkan bukti. Apalagi orang di bawah sahabat Nabi SAW. Kalau dia bisa mendatangkan bukti yang jelas meyakinkan kita, maka tidak ada masalah kita membantu. Tapi orang itu kalau tidak bisa mendatangkan bukti, kita maka maaf, saya tidak bisa membantu sekarang. Ya, kenapa? Karena saya masih belum memiliki kejelasan tentang yayasan Anda, status Anda, dan itu suatu yang wajar. Ya. Seperti itu pula ketika ada ikhwan datang ke antum, tolong Anda bisa Anda pinjam duit antum, Anda lagi kebutuh pepet dengan apa macam. Apakah langsung kita pinjam? Tidak. Mana buktinya? Mana buktinya bahwasanya Anda itu orang miskin? Ya, bukan di sini kita kada perbicaraan lalu lah, bukan. Islam dituntut demikian dalam agama Islam. Seseorang Nabi saja meminta bukti. Itu dengan sahabat, bermuamalah dengan sahabat. Bagaimana di bawah sahabat? Kecuali emang Anda sudah tahu betul orang tersebut tidak mampu. Anda sudah tahu betul, tidak perlu Anda meminta bukti. Tapi kalau Anda tidak tahu orang tersebut, ya hanya kawan biasa aja, ya maka Anda berhak Anda meminta bukti. Dan itu sunnah dalam Islam. Sunnah kita mencari bukti bahwasanya bukti orang tersebut tidak mampu. Allah Taala. Jadi kalau dia tidak bisa mendapatkan bukti, maka berhak Anda nolak. Saya tidak bisa. Ya. Akhirnya Anda tidak tahu orang ini seperti apa. Ya. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali juga pemalsuan semacam itu. Allah Taala. Tapi ada yang lain? Di tengah ke kiri kanan. Mohon penjelasan Ustaz terkait dengan status suatu bangunan itu sama sekali tidak ada mengetahui siapa pemiliknya, dan bangunan tersebut terkadang digunakan untuk hal sesuai secara sama. Perlu surat sertifikat itu sudah tidak bisa lagi dicari. Apa yang harus dilakukan oleh warga sekitar untuk keberadaan bangunan tersebut? Ini sudah 20 tahun tidak berada bangunan tersebut. Mohon nasihat dan juga Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau ada bangunan atau status apapun bangunan tanah misalnya tidak bertuan, tidak tahu siapa pemiliknya, apa yang harus kita lakukan? Maka laporkan ke pemerintah. Karena kita punya negara, lapor ke pemerintah ini bahwasanya bangunan sudah bertahun-tahun digunakan, laporkan karena ada negara. Maka dia pemerintah yang mengurusnya. Bukan kita mengklaim, karena kalau itu diklaim oleh setiap warga atau warga sepakat
bahwasanya ini milik kita bersama, milik kampung misalnya, maka tidak boleh. Ya, kenapa? Karena di situ ada ulil amri yang mengatur masalah itu. Karena permasalahan itu sudah diatur ulil amri, apalagi masalah bangunan, tanah dan sebagainya diatur oleh ulil amri. Maka laporkan ke pemerintah, terus apa keputusan mereka, apa tindakan mereka. Maka apa yang mereka putuskan itu yang menjadi landasan kita. Wallahu a'lam. Baik. Kalau melihat boleh ya Bapak, yang penting jangan lebih merebutnya. Kalau yang menyuruh itu orangnya amanah, artinya ketika dia berbicara itu amanah, tidak ada masalah. Ya, ketika dia menyuruh itu berarti sesuatu yang benar. Tapi kalau orangnya kada jelas, pakai gini itu aja, sama aja. Kalau nggak ada gini, tidak perlu kita laksanakan. Maka dilihat siapa yang menyuruh. Yang menyuruh itu orang yang terpercaya, orang yang berilmu, paham dia hukum masalah ini, nggak ada masalah. Tapi kalau orangnya kada jelas, ya orangnya sembahyang dua jarang, pakai gini sama aja, insya Allah. Maka ini tidak boleh ya. Maka dilihat siapa yang menyuruhnya. Wallahu a'lam. Baik. Kisahnya bapaknya Imam Abu Hanifah, Sabit bin Muwatta, itu bukan hanya ngomong satu saja. Beliau waktu di air, dia makan, selesai makan, merasa bersalah, cara sampai ketemu orang yang dia dapat, merasa bersalah sampai ketemu. Apa ini karena terlalu berhati, kan harusnya kan halal kan. Beliau itu kan lapar, misalnya. Tapi justru mencari orangnya sampai minta halal. Solusi yang berikutnya, kalau kita lihat ayam, kan boleh diambil baru disembelih. Ayam yang tersesat ini, dia tidak tahu habis disembelih. Begitu selesai disembelih, ternyata ayam cumani ini datang orangnya minta ganti, itu harganya sampai 40 juta warna hitam. Ayam cumani hitam semuanya. Bagaimana kalau ini saya tidak bisa, saya tidak mampu atau yang kecil, belajar disembelih ya. Baik. Pertama tentang masalah memakan daging kuda itu halal atau tidak? Daging kuda halal. Jumhur ulama rahimahullah taala menghalal berdasarkan Jabir radhiyallahu taala anhu, rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khayl. Nabi sallallahu memberikan rukhsah memakan daging kuda. Ya, walaupun Imam Malik rahimahullah taala melarang, tidak membolehkan. Boleh berdalil dengan ayat Al-Quran Al-Karim, kata wal khair wal bighal wal hamira tarkabuha. Di sini Allah gandengkan, kata Allah, kuda, bighal dan keledai, ya, yang kalian tunggangi. Imam Malik berdalil dengan ayat ini, kuda itu haram. Kenapa? Karena dia disandingkan di dalam ayat ini dengan bighal. Bighal itu perkawinan antara kuda dan keledai, ya, jadinya bighal. Ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ada kawin kuda dan kuda kawin, anaknya apa namanya kalau bahasa Indonesia? Bahasa Arabnya bighal namanya. Ya, kalau bahasa Indonesia tidak tahu. Ya. Kemudian wal hamir disebutkan juga di sini adalah, dalam ayat ini adalah keledai. Maka kata Imam Malik, bighal itu haram, keledai itu haram, maka kuda pun juga haram kan makannya. Tetapi pendalilan dengan ayat ini tidak tepat, karena beliau menggunakan ilmu dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran itu suatu masalah itu mengambil hukum dengan permasalahan yang disebutkan setelahnya. Ya, maka ini disebut dalalatul iqtiran. Itu salah satu pendalil yang sangat lemah di dalam ilmu usul fiqh. Ya. Yang benar ya, bahwasanya Allah menggandengkan kuda dan keledai dan hamir dan bighal adalah dalam rangka sama-sama dia ditunggangi. Sama-sama ditunggangi, bukan masalah untuk dimakan, tapi sama-sama ditunggangi. Dan hadis Nabi
sangat jelas bahwasanya Nabi membolehkan memakan kuda. Bahkan kata Abu Bakar, telah disembelih banyak kuda pada masanya Nabi SAW. Kemudian masalah yang kedua adalah cerita bapaknya Imam Abu Hanifah. Saya tidak tahu cerita itu sebut, tetapi kalaupun benar itu mungkin kena warak saja, orang mau berhati-hati. Ya warak itu tidak ada masalah, seorang mau warak itu tidak mengapa. Karena warak itu seseorang takut terjerumus ke dalam perkara yang haram walaupun dia adalah mubah, walaupun dia boleh. Ya maka sifat warak boleh selama tidak menimbulkan was-was di dalam agama, maka wara itu boleh. Kalau waraknya berlebihan yang membawa kepada was-was, ini bukan warak lagi, ini was-was di dalam masalah agama. Tapi kalau sekedar warak saja, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah menyembelih ayam yang tersesat. Pertama ya, antum melihat ayam tersesat itu kan langsung disembelih, ditahan dulu ayamnya ya, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bukan lihat ayam dari sore sampai maghrib tidak ambilnya tersesat nih, sudah ambil sembelih aja. Tapi ditunggu ya sampai beberapa hari. Kira-kira ketiga orangnya sudah beberapa hari ayam ini hanya disembelih saja. Adapun baru ketemu ayam, belum tentu dia tersesat. Ini yang pertama ya. Jadi ketika tersesat itu ditunggu beberapa hari, bukan apa langsung tersesat. Ini kada dia sudah kalau malam ini kada kalau ditangkap ayam ini sudah kita ini apa macam. Maka ini tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Kalau sudah beberapa hari tidak ada ya kita ambil kemudian baru kita sembelih kalau sembelih. Tapi sudah beberapa hari sudah diambil kemudian ngaku kita matiin, kita sembelih. Ternyata orangnya datang kemudian komplain sama kita, harganya mahal 40 juta, apa harus kita lakukan? Ya ganti. Itulah resiko seseorang dia mengambil lokota karena dia amanah. Makanya kalau anda gak mau ngambil resiko, jangan diambil. Jangan dipungut kalau nggak mau ngambil resiko. Kalau anda mengambil resiko, ketika anda memungut, berarti anda sudah siap dengan semua konsekuensinya. Kalau konsekuensinya harganya mahal, ya harus diganti semacam itu. Ya. Kalau tidak ada uang, ya bisa dia cicil. Atau kalau ayamnya masih ada, makan 2 setengah kita. Nanti dipotong harganya berapa ya. Semacam itu. Ya, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Bulan puasa tahun tadi Ana menemukan uang sebanyak 70.000 langsung Ana masukkan ke kotak amal di masjid. Gimana ini hukumnya Ustaz? Ana harus bagaimana? Maka harus diumumkan. Yang perlu umumkan tetap itu. Karena 70.000 ini berharga. 70.000 ini berharga. Maka harus umumkan itu. Ya antum umumkan di halayak ramai ya, atau bisa sekarang itu Masya Allah kita tuh WhatsApp. Apalagi masjid itu kadang-kadang ada grupnya. Anda ketemu di masjid misalnya Masjid Baitur Rahman, masukkan share di grup WhatsApp masjid atau grup pengajian zaman sekarang sudah. Itu juga termasuk mengumumkan. Dan sekarang mudah ya, seorang mengumumkan lewat WhatsApp dan misalnya atau di IG siapa ustadz siapa misalnya ya, yang banyak dicari orang, dilihat orang ya, itu termasuk juga bentuk pengumuman ya semacam itu. Wallahu a'lam. Maka yang antum lakukan ini adalah antum umumkan, karena tidak boleh kita langsung memasukkan ya ke dalam elemen masjid ya. Atau antum 70.000-nya antum keluarkan sendiri, antum niatkan itu untuk antum, 70.000-nya antum titipkan di masjid yang ketemu tersebut. Ini ada saya hilang menemukan uang, tolong itu kalau ada orang ini dikasihkan. Nah sudah, lepas tanggung jawab. Ada perlu mengumum dan biarkan pihak masjid nanti yang mengatur. Baik. Bertanya Ustaz, karyawan saya pernah menemukan sebuah anting emas sebelah saja di depan toko kami dan langsung diamankan ke dalam toko kami. Saat itu saya belum tahu hukum barang temuan ini dan hanya mengumumkan di status WA saja 1 kali dan tidak ada yang merespon, dan kami terlupakan dengan anting tersebut. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya Ustaz? Karena kami pun tidak ingin memiliki barang tersebut. Kejadian ini sudah lebih dari 6 bulan lalu, kurang lebih. Maka pian ketemunya di depan toko pian umumkan di depan toko pian itu kasih selebaran atau macam ditempel di depan toko, ada tadi kehilangan gitu ya. Itu bentuk mengumumkan ya. Kemudian juga
mungkin di status WA atau yang kira-kira di share gitu, ada siapa yang kehilangan di toko ini emas gitu ya, bisa datang ke tempat kami macam itu. Kalau itu selama 1 tahun untuk mengumumkan, maka selama 1 tahun untuk mengumumkan tidak datang, maka berhak dimiliki, ya, berhak dimiliki, ya. Atau tidak ingin memilikinya, jadi ya, kalau Anda tidak ingin memilikinya maka dijaga, ya, dijaga, disimpan. Kalau orang datang nanti dikasihkan. Baik. Afwan Ustadz, barang dititip ke kami untuk dijual, tapi barangnya tidak datang, hilang kontak. Tapi orangnya tidak datang, hilang kontak. Sudah bertahun-tahun barangnya adalah baju. Apakah kami harus menjual baju tersebut supaya menjadi uang, atau bisa langsung kami sedekahkan baju tersebut tanpa harus kami jual dijadikan uang? Boleh Anda sedekahkan, boleh Anda jual baju tersebut, kemudian uangnya Anda sedekahkan. Boleh bajunya Anda sedekahkan, boleh Anda jual bajunya, uangnya Anda sedekahkan. Yang mana saja, selama itu digunakan untuk kebaikan. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Ada lagi yang lain cukup? Baik, silahkan. Waalaikumsalam. Maka dijelas ayam siapa, itu tiap hari kita makan gundalunya. Sawat gundalu juga pikiran, tapi waktu itu kita masih belum mengerti tentang hukum agama. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sama seperti pertanyaan Mas Rahman. Dulu ini sudah 2-3 kali hilang sandal di masjid. Ada yang memberikan sandal, ada yang disuruh kaum banyak sandal di rak dan dibuat. Karena mau dipakai soalnya bisa dilang-ulang. Kemudian yang ketiga, karena kita hilang sandal, kalau kami di musola di masjid waktu itu sandal kita hilang, kita berikan di sandal. Setelah beberapa hari, beberapa minggu sandalnya ada lagi di masjid itu. Kita ambil dulu, ambil sandal kita yang hilang sama kita ambil dulu, bawa kira-kira. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Baik. Apa kasusnya adalah makan intalo ya dari ayam yang menguram di sana dan tidak tahu itu ayam siapa dan intalo siapa. Bagaimana hukumnya? Maka caranya adalah kira-kira berapa biji bahari makan intalo tersebut. Misalnya dikira-kira bahari memakannya itu 100 butir misalnya, sampai kuliah selama 2 tahun kali 100 butir, maka diganti 1 butir itu ditaksir berapa biaya 1 butir itu. Misalnya 1 butir itu 2.000 misalnya, maka 1 butir 200.000 gitu. Itu misal 10 misalnya, satu bijinya 2.000 kali 10 20.000. Uang 20.000 itu kita sedekahkan ke masjid. Niatkan bagi yang punya ayam tersebut. Maka kita sedekahkan dalam bentuk uang, ya berapa kira-kira ditaksir makanan. Sama seperti orang bahari, kadang-kadang kita bahari orang belum berhijrah, kadang-kadang sebagian orang tuh SD, SMP lagi nakal-nakalnya makan di warung depadah, ya berapa gorengannya 4 pada 6 nya makan. Kadang ada sebagian orang demikian, ya sebelum orang dulu belum berhijrah banyak ini terjadi. Hendak meminta maaf lawan pamannya, mesti diberi parang, ya bahari. Atau orangnya tidak ada lagi. Terus gimana caranya? Kalau orang yang sudah tidak ada lagi, tidak tahu lagi di mana, maka sedekahkan berapa kita makan bahari itu yang tidak berbayar, niatkan untuk beliau, ya semacam itu. Kemudian yang kedua, kalau ada kaum masjid tadi menyuruh pakai aja itu. Kalau kaum masjidnya itu kada orang ahli, kada orang terpercaya, karena tidak semua kaum masjid itu terpercaya, dia tidak asal bertender aja, ya maka ini tidak kita pakai, ya itu sendal pakai aja itu banyak orang tapi dia tidak punya ilmunya. Mungkin bisa jadi sendal itu ya sendal yang berharga, ya kemudian milik orang lain, ya kalau seandainya emang sendal itu ada sendal yang tidak ada pemiliknya betul-betul tidak terpakai, itu nggak masalah Anda pakai. Tapi kalau sendal itu kira-kira ada sendal yang berharga tadi, ya maka ini kita katakan kembali hukum muqattah tadi, tidak boleh. Kalau sendalnya karena berharga, sandal suwalau japit misalnya buruk, pakai aja tidak ada masalah.
karena orang tidak akan mencari juga kalau itu hilang. Ya. Kemudian kalau kita menemukan sendal kita yang hilang, ya minggu semalam hilang pas temu, boleh tidak kita ambil? Boleh kalau itu yakin sendal kita. Kalau itu yakin itu sendal kita, boleh kita ambil, tidak mengapa. Itu diperbolehkan. Ya. Emang kasus hilang sendal itu sering di masjid. Yang banyak masalah-masalah di masjid hilang sendal. Tapi intinya tadi kalau itu yakin sendal kita, boleh kita ambil kembali. Wallahu taala. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup beberapa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.